Selamat pagi Mas Yanwar Nugroho, terima kasih atas kesediaannya untuk di interview hari ini pada program Leadership Talk Indonesia Youth Economic Forum. Untuk yang belum mengenal, Mas Yanwar Nugroho adalah Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan, bidang kajian isu strategis, sosial, budaya, dan ekologi. Mas Yanwar Nugroho juga sampai saat ini masih berprofesi sebagai dosen ya Mas di Manchester University. Dan juga ada banyak posisi lain yang beliau pegang, dan salah satunya mungkin driver di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional ya Mas. Ya, Mas, langsung saja mungkin banyak orang yang belum tahu apa sih sebenarnya kantor staf presiden itu, peran dan fungsinya apa, dan kenapa kantor staf presiden itu dibentuk gitu Mas. Terima kasih Adit. Begini, kantor staf presiden itu dibentuk dengan satu tujuan pertama, yaitu memastikan janji-janji presiden terlaksana. Sebagaimana kita tahu, Presiden Jokowi dan Pak Presiden Yusuf Kala punya janji yang disampaikan kepada publik ketika beliau dulu dipilih. Nah, tugas kantor ini memastikan agar janji tersebut terlaksana. Bentuknya apa? Program kerja di kementerian, lembaga, dan di pemerintah daerah. Itu peran dan fungsi kantor. Jadi kami menjadi sekaligus mata, telinga, tangan, kaki presiden untuk melihat, mendengar yang terjadi di bawah sana, apa yang terjadi dengan rakyat, apa yang di lapangan, mau baik mau buruk, ya apapun yang terjadi, presiden perlu tahu itu. Satu sisi. Sisi yang lain, dengan pengetahuan tersebut maka harapannya adalah kami bisa menerjemahkan. Lantas kalau visi presiden tentang pembangunan, tentang Indonesia seperti yang beliau visikan itu seperti apa, itu bisa diterjemahkan dalam bentuk program kerja konkret di tingkat kementerian, di tingkat lembaga, dan di pemerintah daerah. Jadi kantor staf presiden itu bekerja kurang lebih sebagai think tank, pemikir presiden, membantu presiden mengambil keputusan, membantu presiden untuk menyiapkan data-data bagi beliau mengambil keputusan. Bukan kami yang mengambil keputusan, tapi kami menyediakan data selengkap-lengkapnya agar beliau bisa mengambil keputusan. Istilahnya itu well-informed decision, evidence-based sebisa mungkin. Nah, kantor staf presiden juga berperan atau punya fungsi untuk menjalin komunikasi kepada publik. Di istana ada tim komunikasi presiden, tetapi di kantor staf presiden juga ada bidang, ada kedeputian yang memastikan aspirasi suara-suara publik itu tersalurkan. Nah, sebagai gambaran di kantor staf presiden ada 5 kedeputian. Jadi kepala staf presiden dibantu oleh 3 staf khusus. Kemudian ada 5 kedeputian. Kedeputian pertama adalah kedeputian yang menangani pengelolaan program strategis, tapi juga isu-isu yang terkait dengan maritim, terkait dengan energi, terkait dengan infrastruktur. Kedeputian 2 yang saya pegang menangani tadi isu sosial, budaya, dan ekologi. Kedeputian ketiga menangani isu-isu ekonomi makro, khususnya industrialisasi, pangan, spesifik ditangani oleh teman-teman kedeputian. Kedeputian 4 menangani komunikasi politik, yang saya sampaikan tadi. Komunikasi politik artinya dengan konstituen, dengan relawan, dengan masyarakat, dengan anggota DPR, itu ditangani kedeputian 4. Sekaligus isu yang berkaitan dengan media. Lalu deputi 5 menangani isu-isu yang berkaitan dengan politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Kira-kira begitu gambarnya Mas. Saya tahu memang pemerintah ini prioritasnya sangat spesifik, masalah yang dihadapi banyak, kita tahu. Tapi memang harus ada prioritas dan harus ada yang dipilih yang dijadikan prioritas apa yang mau dikerjakan dalam 5 tahun ini. Dan tugas kantornya adalah membantu presiden, tadi saya sampaikan tadi, merealisasikan janji-janjinya. Termasuk peran debottlenecking di dalam program. Ya, betul. Karena itu umum terjadi kan bagi mereka yang belajar pembangunan atau terlibat dalam pembangunan. Mas Adit dan teman-teman juga tahu banyak sekali hal-hal yang mandek kesana sini. Sudah ada misalnya sudah ada groundbreaking project A, ternyata belum jalan, mengapa? Karena tanahnya belum beres, atau ada program B dikerjakan sudah diumumkan kepada publik, ternyata kok belum beres karena penyelesaian ini belum beres. Nah, itu kami kerjakan. Jadi siklusnya barangkali bayangan untuk Mas Adit dan teman-teman adalah di kantor staf presiden ada yang namanya isu strategis, ada yang prioritas nasional. Itu yang ditangani, dikembangkan menjadi satu rencana induk program.
Rencana induk program ini kemudian harus dimasukkan, diinsertkan dalam rencana kerja pemerintah RKP, ya kan? Maka kami bekerja bersama dengan Bappenas dan kementerian terkait dengan lembaga terkait memastikan di kementerian ada rencananya, bekerja sama dengan Dirjen Anggaran di Kementerian Keuangan memastikan bahwa ada anggarannya, lalu jalan. Ketika jalan, dimonitor kan? Dimonitor, dievaluasi. Dari situ kita melihat ada yang macet nggak ya? Ada yang macet, diintervensi. Tujuan intervensi itu bukan untuk apa? Intervensi bukan untuk mencari-cari siapa yang salah, enggak, tapi intervensi untuk melihat apa tahu masalahnya dan yang bisa kita kerjakan apa. Itu kami bekerja bersama dengan teman-teman dari BPKP. Jadi kebayangan Mas Adit, ada Bappenas terlibat di situ, kementerian lembaga terkait terlibat di situ, Kementerian Keuangan ada, BPKP ada, dan kantor ini. Itu upaya kami untuk mencoba membantu Pak Jokowi merealisasikan janjinya. Saya pikir menarik ya, karena belum banyak yang tahu sebenarnya. Jadi ya. Memang kami jarang ngomong gitu soal ini. Iya Mas, ini berkaitan dengan bidang yang Mas Yanwar tangani, ya. Berkaitan dengan sosial, budaya, dan ekologi. Yang dimaksud dengan program strategis sosial, budaya, dan ekologi itu sekarang apa? Seperti ada OH, betul. Ini pertanyaan menarik dan jawabnya susah. Apalagi kalau kita pikir-pikir sosial, budaya, ekologi itu seperti apapun yang ada itu kan, everything under the sun itu. Sudah sosial, budaya, ekologi, oke. Tadi saya sampaikan kan ya Mas ya, bahwa di luar isu energi, infrastruktur, kita dengan kebutuhan 1, maritim, di luar isu ekonomi, kita dengan kebutuhan 3, jadi industri, digitalisasi, dan pangan, dan di luar isu media dan HAM, tadi, memang semuanya jatuh pada kebutuhan 2. Karena itu kami harus memilih Mas. Nah, saya mau mulai dari sini Mas. Dulu ketika saya merekrut teman-teman muda menjadi staf di kebutuhan 2, selalu saya tanya, agenda perubahanmu apa? Apa yang mau kamu ubah? Saya bertanya ini kepada semua orang dan saya yakin bahwa hanya dengan mereka-mereka yang punya agenda perubahan kita bisa fokus. Mengapa? Seperti Mas tadi bilang, sosial, budaya, ekologi itu luas banget. Yang mau kita sasar yang mana? Yang mau kita fokuskan yang mana? Maka di kebutuhan 2 ini ada beberapa fokus yang kami kerjakan. Satu adalah implementasi SDG, Sustainable Development Goals. Itu kantor presiden, kantor staf presiden menangani itu dari kementerian berjalan, memastikan bahwa kementerian punya rencana itu, memastikan bahwa support regulasinya ada, memastikan adanya dukungan kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas. Apakah kantor eksisi di sini? Tidak, Bappenas. Tetapi kami bekerja bersama dengan Bappenas memastikan ini jalan. Jadi bukan KSP menjalankan semuanya ya, enggak ya, jangan salah enggak. Tapi prioritas kami adalah SDG saja, satu SDG, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan menggantikan dulu MDG. Jadi kami mendorong. 2, Open Government Partnership. OGP ini penting sekali karena kita mau mendorong keterbukaan pemerintah. Objektifnya apa Mas? 2, Public Service Delivery, jadi kualitas layanan publik meningkat, dan 2, pemerintah yang makin legitim dan makin punya trust karena mereka mau terbuka. Programnya banyak Mas, ada One Data, memastikan data-data itu interchangeable, interoperable kayak gitu. Ada One Map, sekarang sudah keluar perpresnya. Negara kita harus punya peta upah bumi 1:50, karena tanpa itu kita nggak bisa menyelesaikan berbagai masalah dan nggak bisa merasakan pembangunan dengan baik. Wah banyak, lapor dan lain-lain. Jadi tadi saya satu SDG, 2 kepentingan. Mengapa kita kerjakan ini? Karena kita tahu tidak hanya ini agenda internasional, tapi karena 2 ini mendorong pencapaian nawacita. Hal yang ketiga yang kami dorong adalah reformasi birokrasi anti korupsi. Kita mau mendorong itu. Tadi saya bilang kan, agenda perubahannya apa? Kebutuhan itu agenda perubahannya itu Mas, mendorong reformasi birokrasi dan anti korupsi. Kita mau memperkuat lembaga anti korupsi. Kita mau memperkuat upaya penanganan anti korupsi. Itu mengapa secara radikal tahun ini Stranas PPK, Stranas pencegahan korupsi itu, penindakan pencegahan korupsi itu kita genjot habis. Kita tidak mau lagi yang formalitas kayak tahun lalu jumlahnya ribuan, kita potong 59 dan sekarang cuma ada 31. Nanti Mas aku tekan ya. Cuma ada 31 rencana aksi pencegahan dan penanggulangan korupsi, tapi 31 itu mendasar. Pak Jokowi kan begitu, dia nggak mau formalitas dan banyak-banyak, enggak, sedikit jelas, tapi bahasa yang Mas itu selalu adalah we hit the leverage point.
Jadi leverage point-nya itu tembak. Kalau kita ngomong kita prioritaskan semuanya, itu kita nggak memprioritaskan apa-apa, Mas. Anda tahu itu kan. Jadi kita memang prioritas. Memang seperti itu. Jadi saya bilang SDG, OGP, reformasi birokrasi anti korupsi, lalu sistem jaminan sosial. Republik ini punya banyak cara, Mas. Mulai dari beras miskin, miskin, ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain. Tapi mengapa sampai seperti itu? Dan upayanya kan banyak ini ya. Padahal diri kita terbatas. Mas, datanya begini, Mas. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk program penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun tambah banyak terus. Tetapi apakah jumlah orang miskin berprestasi signifikan? Jawabannya enggak. Maka we have to do something. Nah, dalam sistem jaminan sosial nasional ini, kami melihat bahwa efektivitas penyelenggaraannya itu sebenarnya terkait dengan satu tema besar, yaitu nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan ini akan membantu menjamin anak terlantar yang jadi anak jalanan di sana mendapatkan service education, pendidikan. Memastikan semua orang mendapatkan backup sosial ketika terjadi persoalan. Memastikan banyak, Mas. Kalau dengan NIK ini kita garap, kita nggak akan lagi butuh kartu Indonesia Sehat atau Indonesia Pintar. Ini sekarang kita buat karena itu ad hoc kan. Karena presiden dan pemerintah begitu desperate mau ingin membantu. Namanya negara hadir, yang Pak Jokowi mengatakan negara hadir itu bagi orang miskin apa sih konkretnya? Negara hadir bagi orang miskin adalah mereka tidak akan mati dalam keadaan kelaparan. Mereka bisa berobat ke puskesmas kalau sakit. Mereka tidak tidur dalam keadaan haus. Itulah negara hadir. Bagi saya konkret, orang-orang miskin yang mau lihat itu. Nah, bagaimana kita memastikan itu? Kemarin terpaksa harus pakai KIP, KIS, KKS karena belum ada sistem yang terintegrasi. Nah, Kementerian Dalam itu mendorong sekarang teman-teman Bapenas, teman-teman Kemendagri, teman-teman Kemensos, yuk kita dorong ini. Karena kalau kita pakai NIK, Mas, kepesertaan BPJS terselesaikan. BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, by name, by address orang miskin itu terdata. Bahkan kalau NIK itu dikaitkan dengan NPWP, Mas, itu kita bisa menjaring wajib pajak. Bukan karena kita mau, enggak, tapi karena banyak sekali persoalan-persoalan itu. Kayak social security number. Yes. Nah, karena Mas Adit, atau saya juga dulu, kita biasa hidup di luar, sekian tahun ada di luar negeri, ada SSN kan? Saya di Inggris juga ada social security number itu kan, national insurance. Saya punya NIC saat itu kan, national insurance, NI number. Dengan satu nomor itu kan negara tahu. Mas Adit tinggal lama kan di Belanda kan, dan di Belanda, Jerman. Anda tahu Anda punya social security number, dengan satu nomor itu maka negara mengidentifikasi Anda, mulai dari soal pajak, kesehatan, dan semuanya. Saya juga. Saya balik ke Indonesia, mengapa nggak kita kerjakan ini? Dan saya happy, gembira sekali karena Pak Jokowi, Presiden mendukung ide ini. Jadi saya kerjakan tadi. Kalau saya ngomongin semuanya nggak selesai, Mas. Saya ulangin tadi, SDG, OGP, reformasi birokrasi, anti korupsi, NIK, nomor induk pendidikan. Itu penting itu, Mas, kita kerjakan, Mas. Ada banyak yang lain, Mas. Kami juga menangani beberapa isu-isu ad hoc yang misalnya berkaitan dengan konflik warga karena pembangunan. Pembangunan selalu ada dilema itu, Mas, antara you're developing at the same time you may have to evict people to some extent misalnya atau merealokasi mereka kemana, pasti timbul masalah. Itu kami tangani. Nah, itu hal yang kami tangani, Mas. Ya kalau didetailkan cukup banyak juga. Open government itu kita mengurusi one data, kita mengurusi one map, kita mengurusi bersinggungan dengan reformasi birokrasi tadi, penyelenggaraan aparatur negara. Di dalam isu lingkungan, kami ditugaskan ikut mendorong, membantu teman-teman dari DRG, Badan Restorasi Gambut, tapi juga pemerintah sendiri menjalankan INDC, komitmen kita di Paris untuk climate change. Kita nggak bisa, Mas, ini climate change itu one of the biggest problem di dunia sekarang ini kan. Indonesia nggak bisa kemudian kita santai-santai itu. So, saya nggak tahu, saya udah ngomong semua atau belum, tapi itu you know what we are doing. Sebenarnya sih menarik ya, karena banyak orang yang berpikiran KSP itu bergerak pada level strategis, tapi sebenarnya sangat fokus dan sangat jelas sekali. Gini, kalau saya boleh bilang mengumpamakannya begini, kita memahami area strategisnya, tapi kita harus mengambil, maksud saya kami memahami area strategisnya, tapi kami harus bisa memilih titik-titik ungkit. Simply karena kita nggak punya semua energinya, Mas. Satu, KSP itu lembaga non struktural ya. Kita nggak jatuh dalam undang-undang kementerian lembaga.
kita lembaga semua yang melakukan pada presiden. Artinya, at any time bisa dibubarkan presiden. Presiden bilang bubar KSP. Presidennya lengser, bubar KSP-nya. Karena ini dibentuk oleh Perpres. Kalau presiden yang akan datang tidak meneruskan, tidak. Saya punya pengalaman dengan KP4, saya dulu di KP4 kan. KP4 di zamannya Pak SBY dulu, di zamannya Pak SBY dulu. Kemudian saya diminta untuk ada di kantor di KP4. Ketika selesai Pak SBY, Pak Kuntoro juga keluar dari KP4 berarti sebagai head, sebagai kepala KP4. Kemudian ketika berjalan, ternyata Pak Jokowi punya ide membentuk KSP, ya KP4-nya bubar. Ini non struktural, LNS. Nggak ada jaminan bertahan terus, Mas. Satu, LNS. Dua, budget kami terbatas. Nggak sampai 200 miliar. Jadi kita bukan implementer. Misalnya, lapor, yang saya cerita tadi kan, sistem pengaduan. Oh iya, kita lain lagi lapor tadi. Lapor itu sudah menjadi sistem pengaduan nasional. Ada orang di desa A melaporkan, jembatan saya roboh. Kita nggak bisa bangun, Mas. Yang bisa kita kerjakan adalah kita bilang ke Kementerian PU, Pak, ada ini laporan dari warga begini, tangannya Pak ya. Gitu. Jadi, kalau Mas tadi mengatakan fokus, harus fokus, Mas. Tapi cara kami fokus adalah kami memetakan strategik areanya di mana. Di setiap strategik area itu kita masukkan, kita memilih titik ungkitnya di mana. Sehingga dengan titik ungkit itu kita bisa men-tackle hal yang lain. So that's how we work, Mas. Nah, ini Indonesian Youth Economic Forum ini kan fokus pada pemuda. Yes, kaum muda. Apa sih? Ada nggak agenda prioritas untuk pemuda yang sedang disusun atau digarap oleh anggota presiden? Kalau secara spesifik kaum muda barangkali moderat, tetapi area yang bersinggungan dan area yang terkait dengan itu banyak. Saya mulai dari fakta jumlah pemuda. Orang berkali-kali bilang bonus demografi. Saya sering bertanya-tanya, mereka yang ngomong ini paham nggak sih? Apa itu bonus demografi? Implikasinya apa? Saya mau serius ya, ini sesuatu yang nggak main-main. Dan kalau kita biarkan kita membangun dengan cara biasa-biasa saja, berusuhan, anak muda ini benar jadi bonus atau jadi enggak? Serius. Karena the very meaning of demography dividend bonus itu adalah if you can take care of them, if you have strategy. Karena mendasar pasti dari Mas Adi dan teman-teman, kita punya nggak sih strategi nasional anak muda? Dan orang akan sangat mudah menuduh tidak punya. Dan saya sulit nggak setuju. Memang strategi biasanya kita nggak ada. Yang kita punya adalah strategi pembangunan ekonomi. Negara bertemu pada infrastruktur, kita men-tackle kesenjangan, kita punya, ya kan? Kita punya barangkali itu sama extent strategi sosial, penataan the so-called social fabric itu, bagaimana the society itu harus rebuild itself atau themselves itu kan ya, negara. Tapi apakah kita punya strategi kaum muda? Menurut saya, dan di sini saya mau masuk ke isu yang agak delicate ini, dan kalau orang nggak sungguh-sungguh paham barangkali akan mudah menyalahartikan. Saya kira pemerintah kita belum melihat orang muda sebagai subjek pembangunan secara serius. Ini semacam itu masalah karena sekarang saya ada di pemerintah. Itu mengapa di forum-forum yang saya bicara, di forum-forum yang anak-anak muda mengundang saya atau teman-teman anak muda, jalan saya adalah you bukan objek pembangunan. Bahwa pemerintah sekarang belum mengarus utamakan mainstreaming bahasa keren, tapi belum mengarus utamakan pemuda sebagai subjek pembangunan. Itu mari kita tata. Itu urusan saya. Maksudnya urusannya adalah urusan pemerintah. Itu mengapa sekarang kita mendorong, Mas, teman-teman di Kemenpora, teman-teman di kementerian terkait untuk libatkan anak muda. Muncul startup baru anak muda. Muncul yang the so-called digital economy, kreatif ekonomi, isinya siapa ya? Anak muda. Jadi begini, ada de facto development, perkembangan yang de facto, faktanya ada. Tetapi yang de facto ini tidak disengajakan, istilahnya itu deliberasi. It is not yet deliberated bahwa pembangunan ini fokusnya on. Beda dengan Norwegia, beda dengan Swedia yang memang punya strategi membangun anak muda. Kita belum barangkali.
Tapi de facto-nya anak muda itu sudah bekerja banyak, Mas. Seluruh kreatif ekonomi itu drivernya anak muda, Mas. Saya membimbing mahasiswi yang saya bimbing terakhir sudah lulus PhD. Waktu saya di Manchester kemarin, bimbingan saya terakhir, mahasiswa saya menulis tesisnya tentang service innovation, KIPS, Knowledge Intensive Business Services. Dan salah satu kajiannya adalah sektor jasa di Indonesia. Sektor jasa kreatif di Indonesia itu yang mendominasi anak muda. Jadi, gampangnya begini, pemerintah mengakui atau nggak mengakui, pemerintah punya strategi atau nggak punya strategi, anak muda itu udah jalan. Sekarang saja bagi kami dong, bagi pemerintah dong, loh ini anak muda udah jalan semua ini. Kenapa juga nggak bikin strategi, kenapa nggak jalan, misalnya gitu loh, Mas. Nah, sekarang saya senang melihat bahwa misalnya, saya punya teman anak muda dari HIPMI, saya lupa dari mana, saya lupa. Tapi anak muda, saya melihatnya masih muda ya, seumur saya, masih boleh kan saya bilang anak muda, seumur saya, dia itu sekarang membuat Indonesia Creative City Network. Dia link gitu, kota-kota di Indonesia. Pernah dengar kan? ICCN. Itu Mas, anak muda semua isinya. Dan itu yang membuat saya rasa masih ada harapan. But it is also wake up call. Pemerintah negara segede ini 240 juta penduduk, di mana nearly 60-70% anak muda. Definisi umum aja ya, definisi PBB ya, mereka berumur di bawah 40 tahun kan, atau 38 tahun ke bawah itu 60-70% anak muda semua. And yet we don't have a strategy. Bagi saya juga tahu. Kalau saya ketemu teman-teman dari Kemendikbud, dari Kementerian Kemenpora, kita nggak punya strategi untuk anak muda. Selain kita lihat mereka sebagai penggembira pembangunan perkembangan, itu udah masa lalu. Itu mengapa di kedepan kami, Mas. Kalau kami mengutamakan itu sejauh mana memungkinkan. Tadi misalnya Stranas PPK misalnya, dorong ke pendidikan itu anak muda dilibatkan. Kalau kita ngomong open government itu dorong anak muda, karena kita benar kan hackjack anak muda semua kan, itu isinya hacker-hacker, programmer datangin ke sini. Kita kayak gitu Mas. Yang kami kerjakan di bawah open government itu anak muda semua. Sorry ini bukan saya self proclaiming atau apa, tapi kedebutian saya anak muda semua. Saya nggak usah ngomong jauh-jauh, anak muda semua. Saya yang paling tua. Dan yang paling muda di bawah saya hanyalah 4 atau 5 tahun di bawah saya, Mas Bimo. Lain itu semua anak muda semua. Ditanya kan, ini anak muda bisa kok mereka? Dan program-program kreatif itu. Jadi saya anak muda. Jadi, both saya mau walk the talk. Kalau saya percaya pada anak muda, saya rekrut anak muda. Anak muda di kantor ini, tapi juga program-program yang kami kerjakan tadi, SDG. Kita harus out ini. SDG ini is about the next 15 years. Dan itu you, teman-teman, anak-anak muda. OGP. Ya ada keterbukaan pemerintah yang bermakna karena dan kita mendorong lebih banyak kaum muda mengambil jabatan-jabatan publik. Jadi kita coba tadi reformasi birokrasi anti korupsi, jaminan sosial, everything Mas. Jadi kalau tadi Mas Adit bertanya apakah ada program prioritas secara spesifik, mungkin tidak, karena pemerintah tidak merumuskan dalam kerangka itu. Yang ada adalah pembangunan infrastruktur, akses pasar, membangun daya kreatif dan daya saing bangsa. But inherent di situ atau UMKM berbasis IT. Tapi yang itu siapa anak muda? Sorry Mas ya, jawaban saya. Tapi I try to be blunt saja. Ini saya pikir menarik yang sudah disampaikan. Mungkin yang terakhir Mas dari kita. Ada nggak? Tadi Mas Yanur sudah menjelaskan berbagai macam program-program strategis dan juga isu-isu strategis yang diangkat oleh kantor staf kepresidenan, baik di DPC 2 ataupun secara keseluruhan kantor staf kepresidenan. Nah, ini pesan terakhir Mas Yanur, apa sih sebenarnya peran yang bisa diambil dan harus diambil anak-anak muda Indonesia dalam rangka untuk terlibat di dalam aktivitas program-program strategis tadi yang sudah Mas Yanur ya kan? Apa gitu yang harus dilakukan? Gini Mas, saya kayak sebentar lagi mau apa? Gini Mas Adit, saya lihat anak muda itu punya 2 atau 3 karakteristik yang tidak dipunyai yang lain. 1, berani. 2, saya mau ngomong ya. 2, you have the energy for and to change. Berani tadi itu kaitannya dengan risk taking.
Dua, Anda strive for change. Dan yang ketiga, menurut saya, anak-anak muda ini thinking out of the box. I will build whatever I want to say berdasarkan tiga. Beranian, ambil risiko, strive for change, dan yang ketiga, kreatif. Menurut saya, Mas, saya pernah datang ke acara anak muda satu kelompok dan mengatakan, gimana pemerintah mengapa nggak melibatkan kami? Kalau saya, anak muda ya, saya bilang ke mereka, saya nggak peduli itu Mas atau enggak pemerintah mau melibatkan atau enggak, tapi kalau you maju, ketok pintu pemerintah, kalau nggak dengar juga gedor pintu pemerintah. Libatkan saya, dan you show bahwa you sudah berjalan. Kalau ekonomi Mas, itu sekarang pemerintah mau nggak mau harus dengerin anak muda. Anda bikin Youth Economic Forum itu, Anda kumpulkan anak muda itu dengan berbagai ide itu. Pemerintah mau nggak mau kan mendengarkan. Biar buat noise Mas, buat rame kan di media sosial, agar pemerintah mendengarkan. Kalau saya, so keep on being brave, take the risk. Udah. Dua, change. What do you want to see in you? What do you want to see in your life? Tadi be brave, jangan pernah berhenti, take the risk. Kedua, change. Anda mau apa? Anda merasa pemerintah nggak dengerin Yesus, you can do it. Dengan mulai dari channel yang ada ataupun dibuat channel sendiri. Dan sekarang Mas, dengan teknologi ini, Anda bisa bikin apa saja. Menurut saya, dinding-dinding tebal yang memisahkan warga dengan pemerintah itu bisa benar-benar dijebol. Ya. Sekarang begitu sesuatu viral, pemerintah dengerin kok. Saya tidak makan baik buruk ya Mas ya. Saya belajar development study, saya belajar public policy. Apakah pemerintah yang mendengarkan sosial media itu terlalu sering itu reaktif atau enggak? Bukan itu persoalannya. Tapi mumpung sekarang pemerintah juga engage dengan sosial media, engage dengan the new technology ini, why don't you do it? Ini ada banyak anak muda. Gitu. Dua. The change that you want to see, be the change itself. Yang ketiga, Anda punya abundance creativity, itu nggak ada batasnya Mas. Bisa ngapain saja, bisa nggarap apa saja. Dan ketika Mas Adit bilang kemarin punya ide Youth Economic Forum itu, saya kira ide brilian. It deserves national attention. Bikin Mas, bikin gede, pasang di sosial media, libatkan anak muda. Bahwa di situ yang Anda kerjakan adalah memanfaatkan potensi dan berjejaring, mempertemukan innovators dengan business makers, dengan venture capitalist, dengan teknologi developer, banyak. So, kalau ada kata pesan saya, tiga tadi. Keep being kreatif tentu, take the risk, and be the change you want to see. Terima kasih Mas Yanwar, selalu inspiratif dan menyemangati kalau bicara dengan Mas Yanwar. Demikian dialog kita tadi dengan Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan untuk kajian isu strategis, sosial budaya dan ekologi, Dr. Yanwar Nugroho. Tunggu terus edisi seminar leadership talk berikutnya dengan Indonesian Youth Economic Forum. Terima kasih.